Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Minggu yang lalu kita sama-sama belajar firman apapun yang saudara dengar, saudara harus berpegang teguh kepada kebenaran karena iman, berpegang teguh kepada Injil, karena kebenaran karena iman adalah esensi, intisari daripada Injil. Berdiri di atasnya, hiduplah di dalamnya, selalu memiliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini dasarnya, jangan sampai dihancurkan. Alkitab berkata, kalau dasar dihancurkan, apa yang bisa diperbuat oleh orang benar? Jadi berdiri teguh di atas dasar firman kasih karunia. Apa intisari daripada firman kasih karunia? Kebenaran karena iman. Jadi firman apapun yang kamu dengar. Dengar semua firman Tuhan. Perjanjian lama, baca perjanjian lama. Bisa memberi hikmat sama saudara. Menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Tapi lebih daripada semuanya itu, waktu kamu baca perjanjian lama, firman apapun yang saudara baca, saring, filter. Apa filternya? Injil. Berdiri teguh di atas dasar kebenaran karena iman. Ini dasarnya. Jangan sampai dihancurkan. Kalau sampai dihancurkan, apa yang bisa diperbuat oleh orang benar? Saudara siap diberkati? Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Amin. Kita semua sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Tetapi yang membuat saya bingung, kenapa masih banyak orang Kristen yang mau hidup dan berpegang kepada hukum Taurat. Saya tidak menentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu kudus. Saya tidak menentang hukum Taurat. Justru saya ada di pihak hukum Taurat. Untuk tujuan yang sama pada waktu Allah pertama kali memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Amin. Apa tujuan Allah memberikan hukum Taurat pertama kali kepada bangsa Israel? Apakah Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel pertama kali untuk membuat bangsa Israel semakin dekat sama Tuhan? Apakah hukum Taurat diberikan untuk supaya bangsa Israel semakin dekat sama Tuhan? Sebelum Allah memberikan hukum Taurat, sebelumnya Allah berkata kepada Musa, bilang sama bangsa Israel, jangan mendekat. Apakah Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membuat bangsa Israel semakin kudus? Tidak. Paulus berkata, justru karena hukum Taurat aku jadi mengenal dosa. Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, Allah tahu bangsa Israel menjadi mengenal dosa. Itu sebabnya tepat sebelum dia berikan, dia bilang sama Musa, kasih tahu sama bangsa Israel, jangan mendekat. Karena aku adalah Allah yang kudus. Ketika kamu mengenal dosa, kamu mendekat kepadaku, kamu mati. Terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Tapi masih banyak orang Kristen yang berpikir, oh kalau kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, nanti orang Kristen bisa hidup seenak-enaknya. Orang Kristen nanti jadi tidak bermoral. Tapi Galatia berkata begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dengan kata lain, kalau saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kalau saudara sudah dibebaskan dari hukum Taurat, bukannya berarti saudara menjadi orang yang liar. Tidak. Waktu kamu percaya sama Yesus, kamu dibebaskan dari hukum Taurat. Karena Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Setelah itu apa yang terjadi waktu kamu percaya sama Yesus, dibebaskan dari hukum Taurat, Allah memberikan Roh Kudus sama saudara sama saya. Itulah saatnya
Ketika kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, dibebaskan dari hukum Taurat, saudara hidup dipimpin oleh yang lain. Bukan oleh hukum Taurat, tapi dipimpin oleh siapa? Oleh Roh. Roh Kudus. Dan saya percaya, buah yang dihasilkan waktu saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, buahnya pasti lebih baik daripada buah yang dihasilkan waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat. Pasti. Buah yang dihasilkan waktu saudara hidup di bawah pimpinan Roh Kudus akan selalu lebih baik daripada buah yang dihasilkan waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat berkata, jangan berzina. Seorang suami bisa saja tidak berzina, tapi waktu saudara selidiki hatinya, belum tentu dia mengasihi istrinya. Tapi kasih karunia berkata, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Waktu seorang suami menyadari betapa Kristus mengasihi dirinya sebagai jemaat, maka dia punya kekuatan untuk mengasihi istrinya dan tidak berbuat zina. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Hukum Taurat berkata, jangan mencuri. Tapi kasih karunia melakukan lebih daripada hukum Taurat. Hukum Taurat berkata, yang mencuri jangan mencuri lagi. Tetapi baiklah dia bekerja keras. Amin. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya supaya dia bisa membagikan kepada orang yang membutuhkan. Hukum Taurat hanya berkata, jangan mencuri. Tapi kasih karunia berkata, baiklah kamu bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tanganmu supaya kamu bisa membagikan kepada orang yang membutuhkan. Lihat, di bawah kasih karunia, dia bukan hanya tidak lagi mencuri, tapi dia memberikan. Dia menjadi orang yang murah hati. Jadi waktu saudara hidup di bawah kasih karunia, waktu hidupmu dipimpin oleh Roh, sesungguhnya kamu sudah menggenapi hukum Taurat. Bahkan lebih daripada itu, saudara sudah melakukan lebih daripada apa yang hukum Taurat minta. Tapi waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, justru Paulus berkata, kamu jadi mengenal dosa. Apa artinya? Saudara akan berakhir dengan dosa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Roma pasal 7 ayat 6 sampai dengan 8. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Sekali lagi saya ulangi. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Tetapi Paulus berkata sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Pertanyaan saya, apa yang membuat dosa bermanifestasi dalam hidupmu? Apa yang membuat dosa bermanifestasi dalam hidupmu? Hukum Taurat. Itu sebabnya saya percaya waktu hukum Taurat diberitakan, iblis bersorak-sorai. Kenapa? Karena Paulus berkata, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa. Kenapa semuanya diam? Masih mau hidup di bawah hukum Taurat? Justru karena hukum Taurat aku jadi mengenal dosa. Padahal tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Jadi perhatikan baik-baik. Semakin saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara akan memiliki kesadaran akan dosa. Semakin sulit saudara memiliki kesadaran akan Kristus.
Dan semakin sulit hidupmu dipimpin oleh roh. Dan itulah saatnya dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan yang jahat dalam hidupmu. Paulus ketika dia berusaha untuk hidup di bawah hukum Taurat, justru dalam dirinya timbul rupa-rupa keinginan yang jahat. Ini sangat berbahaya sekali. Ayat 9 sampai 11. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Paulus berkata begini, dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah hukum Taurat itu datang, dosa mulai hidup. Dosa mulai hidup. Apa yang terjadi? Aku mati. Dulu bangsa Israel sebelum hidup di bawah hukum Taurat, aman. Mereka bersungut-sungut, nggak ada air, Tuhan keluarin air. Mereka bersungut-sungut menghadapi Laut Merah di belakang musuh. Mereka bersungut-sungut, untuk apa Tuhan bawa kita untuk mati di padang gurun, mulutnya begitu jahat. Apa yang terjadi? Tuhan buka, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Mereka dulu hidup tanpa hukum Taurat, tapi Tuhan selalu menyatakan kebaikan-Nya. Dan saya percaya, kalau Tuhan menyatakan kebaikan-Nya, bukan untuk membuat kamu hidup semakin seenak-enaknya. Tapi kebaikan Tuhan, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kebaikan Tuhan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya? Tanpa hukum Taurat, mereka aman. Tapi tahukah saudara ketika Tuhan memberikan 10 hukum Taurat? Di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Hukum nomor 1 dilanggar, apa yang terjadi? 3.000 orang mati langsung. 3.000 orang mati. Paulus berkata, dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah perintah itu datang, sesudah aku hidup di bawah hukum Taurat, dosa mulai hidup. Apa yang terjadi ketika dosa mulai hidup? Ingat, upah dosa adalah maut. Paulus berkata, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada kehidupan, perintah yang seharusnya membawa kepada kehidupan, ternyata bagiku justru membawa kepada apa? Kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa menipu aku dan perintah itu membunuh aku. Banyak gereja sekarang yang masih tetap mengajarkan hukum Taurat tanpa mereka sadari mereka sedang menuntun jemaatnya kepada apa? Kepada kematian. Saudara setiap minggu mendengar firman kasih karunia, hidupmu dipimpin oleh roh. Kamu sedang tidak dituntun kepada kematian, tapi kamu sedang dituntun kepada kehidupan. Amin. Jadi kalau begitu, mungkin saudara berkata, apa tujuannya kalau begitu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, kalau ternyata hukum Taurat menuntun kepada kematian? Berarti kan baik-baik. Saya ada di pihak hukum Taurat, waktu Allah memberikan hukum Taurat untuk tujuan yang sama. Perhatikan, apa tujuannya Allah memberikan 10 hukum Taurat? Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Tetapi kita tahu, saudara harus tahu, segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat, jangan, itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita tahu semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Merasa mampu. Orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa mereka berpegang kepada hukum Taurat? Karena selama ini hukum Taurat sudah diturunkan standarnya. Sampai batas di mana mereka sanggup dan nyaman melakukannya. Dan mereka bermegah di sana. Sombong. Padahal standar hukum Taurat begitu sempurna. Begitu tinggi. Kita tahu saudara salah satu. Saudara bersalah terhadap semuanya. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum
Taurat. Dan standarnya begitu tinggi. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau mengembalikan standar hukum Taurat kepada standar yang sesungguhnya. Di mana manusia nggak mungkin bisa memenuhi standarnya. Itu sebabnya hukum Taurat diberikan kepada mereka yang mengandalkan kekuatannya. Untuk apa? Untuk membawa mereka kepada akhir daripada kekuatan mereka. Supaya pada akhirnya mereka mengakui, Tuhan saya nggak sanggup Tuhan. Saya butuh diselamatkan. Itu tujuan Allah memberikan hukum Taurat. Mereka sudah turunin standarnya. Padahal standarnya begitu tinggi. Tuhan berkata begini, kamu sudah mendengar, jangan membunuh. Dan orang-orang hidup di bawah hukum Taurat zaman itu, sombong. Oh saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah menghabisi nyawa orang. Kamu mendengar jangan membunuh. Tapi tahukah kamu standar hukum Taurat? Kamu benci saudaramu, kamu sudah membunuh. Apakah saudara pernah membenci saudaramu? Mulut tersumbat. Ini tujuan hukum Taurat diberikan. Semua mulut tersumbat. Pernah kamu sudah membunuh. Standarnya begitu tinggi. Supaya setiap mulut tersumbat dan seluruh dunia jatuh kepada hukuman Allah. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Oh saya nggak pernah tidur sama laki-laki. Oh saya nggak pernah tidur sama perempuan lain. Standarnya sudah diturunin. Karena standar perzinahan dalam hukum Taurat tidak sebatas kamu tidur sama laki-laki, kamu tidur sama wanita. Tidak. Tuhan berkata begini. Kamu melihat wanita, kamu melihat laki-laki, kamu menginginkan. Kamu sudah berzina. Setiap mulut tersumbat. Semua orang jatuh kepada hukuman Allah. Ini tujuan Allah memberikan 10 hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi kudus. Hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi benar. Hukum Taurat benar, hukum Taurat kudus. Tapi hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan kepada saudara. Seperti cermin fungsinya. Ini loh kamu sesungguhnya. Supaya kamu menyadari. Hukum Taurat membawa kamu kepada batas akhir dari kemampuan kamu. Karena selama ini kamu mengandalkan kekuatan kamu. Hukum Taurat membawa kamu kepada akhir daripada kekuatan kamu. Supaya kamu menyadari, Tuhan saya butuh juru selamat. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa membuat kamu menjadi kudus. Justru karena hukum Taurat, kamu mengenal dosa. Kamu berakhir dengan dosa. Ayat berikutnya, 20 sampai 22. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Sebab tidak ada seorang pun. Kalau Alkitab berkata tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Amin. Yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Enggak ada seorang pun. Kenapa? Standarnya begitu tinggi. Tuntutannya begitu sempurna. Salah satu, salah semua. Karena justru oleh hukum Taurat orang berakhir kepada dosa. Karena hukum Taurat orang mengenal dosa. Bukan mengenal kebenaran. Bukan mengenal kekudusan. Tidak. Hukum Taurat orang jadi mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat. Jangan melibatkan hukum Taurat lagi. Tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Yaitu apa? Kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Orang Cina, orang Jawa, orang apapun, tidak ada perbedaan. Kamu percaya Yesus, berkat ini datang sama kamu. Amin. Jadi ada kebenaran yang baru yang dinyatakan. Kebenaran yang berasal dari Allah sebagai pemberian.
Kenapa pemberian? Supaya tidak ada sedikit pun ruang untuk manusia bermegah di atas dasar perbuatannya. Apa itu? Kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kebenaran karena iman dalam Kristus Yesus tersedia buat semua orang yang percaya. Bagi semua orang yang percaya tersedia. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Dan sekarang Yesus menantikan siapa yang mau menerima ini. Kalau saudara percaya sama semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, maka kebenaran ini akan datang menjadi milikmu. Siapa di sini yang percaya sama Yesus? Amin. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tidak ada perbedaan. Semuanya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena kasih karunia, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia telah dibenarkan. Kata dibenarkan di sini present tense. Artinya apa? Saudara senantiasa benar di hadapan Allah. Selalu benar. Tidak ada saatnya tidak benar. Selalu benar. Senantiasa benar. Selalu benar. Amin. Bagaimana caranya saudara dibenarkan di hadapan Allah? Karena kasih karunia. Cuma-cuma. Oleh penebusan Kristus Yesus. Di pihak saudara. Saudara terima free. Gratis. Tapi di pihak Tuhan. Tuhan harus bayar harganya dengan mahal. Dia bayar dengan anaknya. Amin. Saudara dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dibenarkan bukan karena apa yang kamu lakukan. Saudara dibenarkan karena apa yang anaknya lakukan. Apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib menjadi tolak ukur, menjadi patokan Allah. Membenarkan kamu, membenarkan saya hari ini. Saya nggak pernah bosan ngomongin ini. Karena ini dasar. Saya mau saudara memiliki dasar yang mantap, tidak tergoncangkan. Karena ini berbahaya kalau sampai digoncangkan. Karena firman Tuhan berkata, kalau dasar orang benar dihancurkan. Ini dasarnya. Apa yang bisa diperbuat orang benar? Selesai saudara. Kalau ini sampai dihancurkan. Kalau sampai kamu goyah. Oh saya bukan orang yang benar, saya orang berdosa. Nah itu selesai itu. Kamu dibenarkan. Bukan karena perbuatan. Kamu dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itulah dasarnya, itulah patokannya. Bagaimana Allah membenarkan kamu hari ini. Bagaimana Allah menghakimi kamu hari ini. Saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang? Di situ saudara bisa melihat bagaimana bapaknya memperlakukan kedua anaknya. Anaknya yang bungsu, yang tidak bermoral, minta warisan sama bapaknya sebelum bapaknya mati. Itu sama saja menganggap bapak lu udah mati, sekarang kasih warisan sama saya. Dia terima warisan, dia jual semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh, dia habisin hartanya. Kemudian dia miskin, dia bangkrut, dia melarat. Dia pulang ke rumah bapaknya. Tapi saudara menemukan, justru bapaknya menunjukkan kasihnya kepada yang bungsu melebihi kasihnya kepada yang sulung. Kenapa? Karena anaknya yang sulung berdiri di atas dasar kebenarannya sendiri. Bertahun-tahun aku melayani bapak, aku tidak pernah melanggar perintah bapak. Tapi anaknya yang bungsu, dia tidak berdiri di atas dasar kebenarannya sendiri. Dia tahu dia berdosa, dia tahu dia kehilangan kemuliaan. Dia tahu dia bersalah. Tapi dia pulang, dia hanya mengharapkan kasih dari bapaknya. Saudara tahu apa yang bapaknya katakan? Bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, lekas,
ambilkan jubah yang terbaik, kenakan cincin, pakaikan kasut, potong lembu tambun. Sebab, perhatikan baik-baik perkataan bapaknya. Potong lembu tambun, sebab anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Anakku yang mati telah hidup kembali. Kenapa bapaknya berkata anakku yang mati telah hidup kembali? Karena bapaknya sudah memotong lembu tambun. Kematian lembu tambun menggantikan kematian anaknya. Kematian lembu tambun ini merupakan patokan dasar bapaknya menghakimi anaknya yang bungsu. Ini merupakan gambaran hari ini. Karena penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Itulah dasar bagaimana Allah membenarkan saudara, membenarkan saya. Itu dasarnya. Bukan perbuatanmu. Jadi jangan melihat kepada dirimu. Itu sebabnya saya selalu bilang sama saudara, selalu lihat salib Yesus. Selalu lihat salib Yesus. Apapun situasi yang kamu hadapi. Sekalipun kamu di titik yang paling rendah. Lihat salib Yesus. Selalu lihat salib Yesus. Semua orang sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia, kamu telah dibenarkan. Cuma-cuma, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa? Karena penebusan yang Yesus lakukan. Selalu lihat kepada salib Yesus. Terkadang kita bingung. Saya percaya saudara pasti juga mengalami. Terkadang kita bingung. Terkadang satu hari kita merasa moodnya lagi gak baik. Kita merasa kita gak layak dapat berkat. Tapi justru ternyata berkat Tuhan yang besar datang. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara mengerti bahwa berkat yang datang dalam hidupmu, berkat yang besar itu. Bukan karena apa yang kamu lakukan. Dan berkat yang datang dalam hidupmu akan menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Bukan untuk membuat kamu hidup semakin seenak-enaknya. Liar, nggak bermoral. Tidak tahukah kamu bahwa kebaikan Tuhan untuk menuntun kamu kepada pertobatan yang sesungguhnya? Amin. Dalam perjanjian lama, saudara harus berbuat baik terlebih dahulu, baru berkat datang. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, kalau saudara lihat cerita tentang Petrus. Petrus mendapat terlebih dahulu ikan yang besar, jala hampir koyak, perahu hampir tenggelam. Sesudah itu, Petrus berkata, enyahlah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Berkat yang Petrus terima menuntun dia kepada pertobatan yang sesungguhnya. Saya mau saudara berdiri di atas dasar ini. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saudara yang ikut kelas geek kemarin ini masih fresh nih. Siapa kemarin ikut kelas geek? Guru Inggris. Oh, puji Tuhan banyak. Amin. Saudara masih fresh ini. Ini nggak boleh hilang ini, nggak boleh lupa sedikit pun. Nggak boleh hilang sedikit pun kesadaran ini. Aku orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ini dasar. Ini intisari daripada kabar baik. Amin. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Shalom. Saudara punya shalom dengan Tuhan. Health, wholeness, prosperity, protection, peace. Kamu yang dibenarkan karena iman. Hidupmu sehat, aman, makmur, damai. Itu sebabnya memiliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman. Tuhan mau saudara tahu bahwa kebenaran yang kamu miliki hari ini di hadapannya bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya kamu senantiasa memiliki keberanian datang menghampiri takhta. Dan takhtanya sekarang bukan lagi takhta penghukuman. Saudara harus tahu, udah berubah namanya. Takhtanya adalah takhta kasih karunia. Miliki keberanian. Kamu akan menemukan rahmat. Mendapat kasih karunia.
dan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Jadi ingat baik-baik, jangan lagi pernah berkata saya orang berdosa. Itu bukan keberadaanmu yang sesungguhnya. Keberadaanmu yang sesungguhnya adalah saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Membenarkan orang fasik, mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Membenarkan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang berpura-pura. Kalau dia belum lahir baru, kemudian dia berpura-pura menjadi orang yang benar, nah itu orang fasik. Saudara orang yang sudah dibenarkan, tapi kalau saudara berpura-pura, saya orang berdosa, saudara orang fasik. Berpura-pura. Membenarkan orang fasik, itu kekejian. Mempersalahkan orang benar, termasuk saudara sering mempersalahkan dirimu sendiri, saya orang berdosa, saya ngelak. Itu kekejian. Saudara sudah dibenarkan. Bertingkah lakulah, hiduplah sebagai orang benar. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Berdiri teguh. Udah mantap? Kalau udah mantap saya mau kasih tahu berkatnya. Amin. Saya kasih tahu dulu dasar firman Tuhan ya. Supaya kamu mantap. Berdiri teguh di atas dasar kebenaran yang Tuhan sudah sediakan sama saudara. Oke? Perhatikan baik-baik. Ini berkatnya. Kalau saudara yang ikut kelas Grow Inggris, saudara udah tahu berkatnya semua. Berkat ada di atas kepala orang benar, anak cucu orang benar tidak minta-minta roti, besar kesejahteraannya, sukses. Setiap senjata yang ditempatkan kepadamu tidak akan pernah berhasil. Bersatu jalan musuh-musuh menyerang kamu, bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu, engkau akan buktikan salah. Oh ini berkat orang benar. Itu sebabnya jangan pernah memiliki kesadaran saya orang berdosa, tapi memiliki kesadaran orang benar. Berkatnya luar biasa. Doa orang benar besar kuasanya. Doamu besar kuasanya. Jangan pernah berkata, Tuhan saya orang berdosa. Alkitab tidak pernah mencatat doa orang dosa besar kuasanya. Nggak ada itu. Tapi doa orang benar besar kuasanya. Keluaran pasal 22 ayat 9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sela pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang selai pakaian, tentang barang apapun yang kehilangan, apapun kesehatanmu, orang-orang yang kamu kasihi, karena hubungan yang tidak baik, hubungan yang rusak, karena kesalahpahaman. Kalau seseorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Kalau saudara merasa, saya kehilangan kesehatan saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi karena hubungan yang tidak baik, ada kesalahpahaman atau karena fitnah, saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera, saudara kehilangan omset atau apapun, kemudian saudara mengatakannya, oh ini gak benar nih. Tuhan, kesehatan seharusnya milikku. Anakku seharusnya milikku Tuhan. Sekarang dia pergi. Tuhan, tanah ini seharusnya milikku diserobot orang Tuhan. Tuhan, seharusnya damai sukacita itu milikku Tuhan. Kalau saudara mengatakan sama Tuhan, Alkitab berkata, maka siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar gantinya 2 kali lipat. Siapa yang dipersalahkan? Siapa yang dipersalahkan? Siapa yang mencuri dari saudara? Siapa yang mencuri kesehatanmu? Iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara bukan pihak yang dipersalahkan. Ingat, saudara adalah pihak yang sudah dibenarkan. Beginilah caranya kamu membaca Alkitab. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu. Firman apapun yang kamu baca, kamu harus berpegang kepada kebenaran. Injil. Amin. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar gantinya
2 kali lipat. Jadi kalau saudara senantiasa memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kemudian kamu berkata, kesehatan seharusnya milik saya Tuhan. Seharusnya penyakit ini gak boleh lagi dalam tubuh saya hari ini. Anakku adalah milikku Tuhan. Amin. Tanah ini milikku, usaha ini milikku Tuhan, tapi diambil orang Tuhan. Kesejahteraanku ini milikku Tuhan, kesuksesan ada milikku. Damai sejahtera milikku, damai sukacita adalah milikku Tuhan. Apa yang terjadi ketika kamu mengatakannya, dan kamu percaya kamu adalah orang yang benar karena iman dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi? Apapun yang hilang dari saudara akan dikembalikan 2 kali lipat. Yang percaya boleh bilang amin. Akan dikembalikan 2 kali lipat. Claim it, ambil itu. Tapi dasarnya kamu harus mengerti terlebih dahulu. Siapa yang dipersalahkan? Saudara bukan pihak yang dipersalahkan. Saudara adalah pihak yang dibenarkan. Jadi setiap hari perkatakan, Tuhan aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Penebusan yang kau lakukan di atas kayu salib. Oleh karena kasih karunia. Hari ini aku dibenarkan dengan cuma-cuma karena iman dalam Kristus Yesus. Saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Selalu memperkatakan, selalu berdiri di atas dasar ini. Selalu hidup di atas dasar ini. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus. Apapun yang hilang daripada kamu, semuanya akan dikembalikan 2 kali lipat. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mengerti. Mata hati kami terbuka. Hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu kudus. Tapi hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi benar, menjadi kudus. Justru karena hukum Taurat orang jadi mengenal dosa. Hukum Taurat diberikan kepada orang-orang yang sombong. Yang mengandalkan kekuatannya. Untuk membawa mereka kepada akhir dari kekuatan mereka. Dan pada akhirnya mereka menyadari mereka butuh Yesus sebagai juru selamat. Tapi terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kami semua sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan hari ini kami menjadi milik Kristus. Ketika kami tidak hidup di bawah hukum Taurat, Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami. Memimpin hidup kami. Dan kami percaya buah yang kami hasilkan ketika kami hidup dipimpin oleh Roh akan lebih baik daripada kami hidup di bawah hukum Taurat. Ketika hidup kami dipimpin oleh Roh, tanpa kami sadari, kami sudah menggenapi hukum Taurat. Bahkan kami melakukan lebih daripada apa yang hukum Taurat minta. Dan hari ini Tuhan, betapa kami bersyukur oleh karena kasih karunia. Kami dibenarkan di hadapan-Mu. Bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena apa yang anak-Mu lakukan di atas kayu salib. Kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau. Hidup kami sehat. Hidup kami diberkati. Hidup kami aman. Dan betapa lagi kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengar semua berkat-berkat yang tersedia untuk orang-orang benar. Berkat senantiasa ada di atas kepala anak-anak-Mu orang benar. Anak cucu mereka, anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Anak cucu mereka besar kesejahteraannya. Apapun profesi anak cucu mereka Tuhan. Besar kesejahteraan mereka. Sukses Tuhan. Dan kalau ada sesuatu apapun Tuhan. Yang hilang dari hidup mereka hari ini. Kalau ada yang sakit. Kalau kesehatan mereka hilang. Kalau mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Karena rusaknya satu hubungan. Entah itu karena fitnah, entah itu karena kesalahpahaman. Kalau mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan sukacita. Kalau sampai hari ini ada anak-anak-Mu yang gak bisa tidur nyenyak, harus dibantu dengan obat-obatan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berkata, ini gak seharusnya terjadi. Dan biarlah hari ini kami membawa perkara kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu firman-Mu, siapa yang dipersalahkan harus membayar gantinya 2 kali lipat. Dan anak-anak-Mu di tempat ini, mereka bukan pihak yang dipersalahkan. Mereka adalah pihak yang dibenarkan. Iblis telah mencuri kesehatan mereka, iblis telah mencuri
hubungan baik mereka Tuhan. Iblis telah mencuri damai sukacita mereka. Dan hari ini Tuhan, 2 kali lipat dikembalikan kepada mereka. Bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kesehatan mereka dikembalikan 2 kali lipat. Mereka bukannya disembuhkan, mereka memiliki hidup yang sehat. Lebih sehat daripada sebelum mereka sakit. Hubungan yang rusak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun yang pernah dicuri dari mereka Tuhan, dikembalikan 2 kali lipat. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera dikembalikan 2 kali lipat. Sukacita dikembalikan 2 kali lipat. Apapun milik mereka secara jasmani Tuhan, apapun yang pernah dicuri dikembalikan 2 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami yang dibenarkan karena iman hari ini, kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.